Halo pemirsa, selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 12 DPR RI menyoroti kerentanan ketahanan energi nasional di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Komisi 12 DPR RI menyoroti kerentanan ketahanan energi nasional di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Dalam kunjungan kerja Komisi 12 DPR RI ke Jawa Timur, anggota Komisi 12 DPR RI Totok Daryanto menegaskan, Indonesia perlu segera memperkuat strategi cadangan energi nasional, terutama dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak. Pasalnya saat ini cadangan BBM nasional dinilai masih terbatas dan hanya mampu memenuhi kebutuhan energi sekitar 20 hingga 21 hari. Karena bagaimanapun dengan sekarang ditutupnya Selat Hormuz itu akan menimbulkan persoalan-persoalan terhadap kebutuhan energi kita. Dan yang paling mendasar secara struktural itu sebetulnya kesiapan kita ya, untuk menampung BBM ini yang menurut saya kurang. Jadi kita harus membangun penampungan minyak ini sebanyak-banyaknya. Untuk meningkatkan cadangan energi hingga mencapai sekitar 30 hari kebutuhan nasional, pembangunan tangki penyimpanan minyak diperkirakan membutuhkan investasi hingga 200 triliun rupiah. Namun, pembangunan infrastruktur energi tersebut tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji diberikan ruang yang cukup untuk mengelola dan juga mengembangkan dana haji lewat berbagai instrumen investasi yang aman dan juga produktif. Melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, DPR RI mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH diberikan ruang yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan dana haji lewat berbagai instrumen investasi yang aman dan produktif. Penguatan peran ini dianggap penting mengingat besarnya dana yang dikelola BPKH yang berasal dari setoran calon jemaah haji. Anggota Badan Legislasi DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, untuk memperoleh nilai manfaat yang optimal, proses investasi yang dilakukan BPKH tidak boleh terhambat oleh intervensi yang berlebihan dari Badan Pengawas Internal. Ketika BPKH ingin melakukan investasi, pengelolaan keuangan haji ini melakukan investasi, dia tidak perlu berbelit-belit diawasi atau melaporkan oleh kepada Dewan Pengawas Haji. Nah, kalau melapor kepada Dewan Pengawas Haji terus-menerus, kapan bisa melakukan investasi gitu loh? Badan Pengelola Keuangan Hajinya atau Badan Pelaksana BPKH-nya ini. Nah, kedua, ada yang kita masukkan bahwa ketika BPKH melakukan investasi di pasar modal, di lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk mungkin emas, ini perlu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan sampai kita tahu ya ada Taspen, Asabri, yang semua bermasalah. Karena dari awal OJK itu tidak mengawasi yang kecil-kecil. OJK hanya mengawasi industri yang besar, industri keuangan yang besar, perbankan, himbara. Padahal BPR juga sebenarnya harusnya diawasi oleh OJK dari awal. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta proyek penyediaan air bersih yang masuk dalam proyek strategis nasional tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta,
menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menegaskan bahwa proyek penyediaan air bersih yang masuk dalam proyek strategis nasional harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang melalui, maksud kami, akses air yang lebih luas dan tarif yang terjangkau. Komisi 6 DPR RI meminta proyek penyediaan air bersih yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses air yang lebih luas dan tarif yang terjangkau. Dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Sistem Penyediaan Air Minum Wika Tirta Jaya Jatiluhur atau SPAM WTJJ di Bekasi, Jawa Barat, anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian menilai penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Ia meminta Direktur Utama SPAM WTJJ untuk memberikan terobosan baru dalam sistem pengelolaan dan distribusi air, terutama di wilayah yang selama ini sulit terjangkau infrastruktur air bersih. Karena semangatnya pemerintahan saat ini itu adalah memberikan semuanya ke masyarakat, gitu kan. Semuanya directly, gitu kan. Semuanya direct, gitu kan. Gitu. Kita bicara soal berbagai program pemerintah, semua direct, gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya potong sana, potong sini, gitu kan. Nah, ini langsung. Nah, ini harus di-exercise, coba cari formula terbaik bagaimana supaya masyarakat lebih mendapatkan air, tapi dengan harga yang efisien. Begitupun ketika daerah-daerah yang masih kesulitan air, itu mendapatkan solusinya. Di sisi lain, pengembangan proyek air bersih di kawasan Jatiluhur baru saja didukung oleh investasi dari salah satu bank himbara melalui pendanaan hijau senilai 1,29 triliun rupiah. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga guna menjamin keamanan dan juga kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang arus mudik Lebaran menuntut kesiapan layanan transportasi kereta api, terutama di simpul-simpul perjalanan dengan tingkat lalu lintas penumpang tinggi. Stasiun Bekasi menjadi salah satu titik penting, karena dilalui berbagai perjalanan kereta menuju sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli mengungkapkan, secara umum kesiapan layanan transportasi yang disiapkan pemerintah sudah relatif baik. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait kondisi sarana dan prasarana yang ada di beberapa titik mulai mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia. Kita mengadakan satu rapat secara terpadu dari seluruh stakeholder yang baik dari kepolisian, kemudian juga dari Basarnas, kemudian dari PU, dari Kementerian Perhubungan, dan BMKG itu sendiri. Saya pikir masing-masing sudah mengambil satu cara yang bagus, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat masing-masing. Karena apapun bahwa kepala daerah itu yang
Di situ di daerahnya yang berada dan di situ mereka yang mempunyai satu otoritas, di situ juga mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya. Fadoli menambahkan, selain kesiapan dari sisi kelembagaan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus mudik. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu para pemudik memahami pilihan moda transportasi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya perjalanan yang lebih tertib dan nyaman selama periode mudik berlangsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan komitmen DPR mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset melalui Badan Legislasi DPR RI dengan membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan hingga harmonisasi regulasi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Melalui Badan Legislasi DPR akan membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan hingga harmonisasi regulasi tersebut. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Dasko menyampaikan Balik DPR RI akan segera menggelar forum partisipasi publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembahasan RUU perampasan aset berjalan komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya juga Badan Legislasi akan juga menggelar partisipasi publik untuk pembuatan atau kemudian harmonisasi undang-undang perampasan aset. Ya karena kita sudah mulai dari sekarang dan tadi sudah ada komitmen dengan para teman-teman dari Balek maupun komisi terkait untuk kita memenuhi target undang-undang yang penting-penting yang kemudian menjadi perhatian publik untuk segera diselesaikan. RUU perampasan aset sendiri dinilai sebagai salah satu regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi. Melalui aturan tersebut, negara diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana demi mengembalikan kerugian negara. DPR menargetkan proses pembahasan dapat berjalan efektif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kemandirian bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersumber dari kekuatan dalam negeri. Tekanan terhadap ketergantungan impor garam bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asapka hiji, rukun sakabehna. Itulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI memandang swasembada garam sebagai ikhtiar bersama yang menuntut keberpihakan nyata kepada petambak, penguatan teknologi, serta tata niaga yang adil.
Dengan langkah terukur dan komitmen berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu berdiri tegak sebagai bangsa maritim yang berdaulat dan mandiri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, kebutuhan garam nasional hingga kini masih bergantung pada impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi produksi garam nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 1 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, baik untuk konsumsi maupun industri. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Dalam kunjungan kerja dan rapat bersama PT Garam, para anggota Dewan menegaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan swasembada garam. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto menekankan, upaya swasembada garam harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas dan terukur. Menurutnya, perencanaan produksi tidak boleh bersifat umum, tetapi harus memiliki target spesifik dan tahapan yang realistis. Pangga menegaskan penentuan prioritas menjadi kunci. Apakah swasembada difokuskan terlebih dulu pada garam konsumsi atau pada kebutuhan industri? Produksi garam konsumsi, menurutnya, perlu distabilkan sebelum diperluas ke segmen lainnya. Tanpa perencanaan yang rinci dan dukungan kebijakan yang konsisten, target pengurangan impor akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Minta supaya pemetaan ini dibikin dan target pemenuhannya seperti apa, itu intinya. Jangan ngomong secara global, nggak detail gitu. Mana target yang akan diswasembadakan? Apakah garam konsumsi dulu? Karena garam konsumsi juga punya persoalan. Produksinya belum stabil. Jadi harus distabilkan dulu produksinya. Baru distabilkan produksi garam aneka pangan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Ia menilai peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan perluasan lahan, tetapi juga harus melalui intensifikasi berbasis teknologi. Firman mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, agar proses produksi lebih efisien dan bernilai tambah. Menurutnya, inovasi dapat mempersingkat rantai produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus menekan biaya. Jangan kita bicara tentang ekstensifikasi, tapi intensifikasi teknologi. Kalau yang NHCl-nya kurang, itu bagaimana meningkatkan dengan menggunakan teknologi seperti negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai, karena garam ini dibuatkan dari air laut. Kenapa enggak bikin menggunakan teknologi? Apa bentuknya teknologi itu nanti? Garam laut itu langsung diolah menjadi garam konsumsi. Jadi tidak mulai berproses, dikeringkan lagi, dicairkan lagi. Ini kan muter. Selain peningkatan produksi, PT Garam juga diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kesejahteraan petani garam menjadi bagian penting dalam ekosistem pergaraman nasional. Komitmen menuju swasembada semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pergaraman nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum untuk mempercepat peningkatan produksi, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat peran BUMN di sektor garam. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein berharap dengan komitmen pemerintah dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, swasembada garam dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Memang sudah dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi ekspor, sehingga kali ini dengan pemerintah keluarkannya Kepres, yaitu tentang swasembada garam, mudah-mudahan ke depan yaitu kembali pada niat tulus daripada PT Garam dan Kementerian KKP. Komisi 4 DPR RI menekankan peningkatan produksi, perbaikan manajemen, serta optimalisasi potensi tambak garam nasional harus berjalan seiring. Sinergi antara pemerintah, PT Garam, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah terukur, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan garam nasional, mengurangi impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada garam bukan sekedar target produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan
dan kemandirian bangsa. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, planetarium menjadi salah satu sarana edukasi yang menarik untuk mengenal lebih dekat tentang alam semesta. Betul sekali pemirsa dan juga Vincent, tentunya melalui pertunjukan visual di dalam kubah besar. Pengunjung dapat menyaksikan simulasi bintang, planet, hingga galaksi secara lebih imersif. Dan tidak hanya menghibur saja pemirsa, planetarium juga memiliki peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap ilmu astronomi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di TV09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, di Indonesia, tentunya planetarium sering menjadi destinasi edukasi bagi pelajar dan juga keluarga untuk belajar tentang tata surya dan juga fenomena langit. Dengan teknologi proyeksi modern, pengunjung diajak menjelajahi ruang angkasa tanpa harus meninggalkan bumi. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan planetarium, jendela menuju keindahan alam semesta dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Lampu perlahan meredup, pandangan mata mengarah ke kubah raksasa di atas kepala. Dalam hitungan detik, langit malam seolah hadir di dalam ruangan. Ribuan bintang bermunculan, planet-planet bergerak mengikuti orbit, pengunjung pun diajak berkelana untuk menjelajahi alam semesta. Sensasi inilah yang membuat menonton pertunjukan planetarium selalu menghadirkan pengalaman seru dan berkesan. Kini, warga Jakarta bisa kembali menikmati pengalaman tersebut dengan kembali dibukanya Teater Bintang Planetarium Jakarta. Oke pemirsa, selain menonton video edukasi terkait tata surya, di teater ini kita juga bisa interaksi langsung nih sama Pak Gubernur. Yuk ikut saya menyapa Pak Gubernur. Selamat pagi Pak Gub. Selamat pagi, selamat datang di Planetarium Jakarta. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ada nih Pak, boleh gak minta patun terkait antariksa? Tentu berikut pantun untuk Anda. Di langit biru bintang berkelip, menyapa malam dengan sinar yang cerah. Antariksa luas, penuh misteri, mengundang kita untuk menjelajah dan belajar. Oke, terima kasih Pak. Setelah lebih dari 1 dekade tak beroperasi, Teater Bintang Planetarium Jakarta kini hadir untuk kembali mengajak masyarakat menikmati keindahan alam semesta. Teater berusia 58 tahun ini kini hadir lebih canggih dengan penambahan 12 proyektor baru. Melalui sistem proyeksi digital full dome, penonton dapat menyaksikan simulasi tata surya, pergerakan planet,
bintang, hingga fenomena kosmik dengan lebih imersif seolah berada langsung di luar angkasa. Tak hanya teknologi pertunjukan, fasilitas Planetarium Jakarta juga semakin lengkap dan ramah pengunjung. Teater Bintang dilengkapi kursi yang lebih nyaman, sistem pendingin ruangan, serta tata audio yang membuat narasi dan musik terdengar jernih di seluruh ruangan. Teater Bintang Planetarium kini juga lebih interaktif dengan kehadiran Holobox AI. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan figur virtual gubernur dan wakil gubernur. Keduanya siap menjawab berbagai pertanyaan seputar astronomi dan ilmu antariksa. Per hari kami punya 4 show, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan yang jam setengah 6 sore. Biasanya tanggal merah atau hari Senin pun kami libur. Per show-nya bisa mengakomodir 200 pengunjung, 200 kursi. On the spot ini bisa dibeli itu di hari H 1 jam sebelum show dimulai. Yang online itu kami menjual sekitar 90 tiket per show-nya. Dan untuk yang on the spot biasanya kita sampai dengan 110 ya. Meski tidak mahal, namun pengunjung harus siap mengantri untuk mendapatkan tiket. Tingginya antusiasme masyarakat membuat tiket cepat habis terjual. Terlebih di musim liburan, antrian panjang sudah terlihat sejak pagi. Tak jarang, pengunjung harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan tiket. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Dina Reski dan juga rekan saya Vincent Aldi, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.